Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Duriyah. Saya dari kelas hadis tematik C dengan NIM 2302041101118. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang desain kajian hadis tematik. Ragam metode hadis tematik. Mengacu pada paparan Haifa, setidaknya terdapat 3 metode utama yang biasa dan bisa digunakan sebagai pijakan dalam proses pengkajian hadis. Nah, di sini itu ragam metode hadis tematik itu ada 3. Yang pertama adalah kajian hadis dengan metode tematik berdasarkan kata kunci khusus. Yang kedua, kajian hadis tematik dengan metode tematik terhadap sebuah hadis khusus yang cenderung analitis. Yang ketiga, kajian hadis tematik dengan metode tematik konseptual. Jadi yang pertama adalah kajian hadis tematik dengan metode khusus dengan kata kunci, yang kedua dengan yang cenderung analitis, yang ketiga yang cenderung konseptual atau tematik. Nah, yang pertama adalah metode tematik berdasarkan kata kunci. Secara terminologis, metode tematis berdasarkan kata kunci itu bisa disebutkan sebagai sebuah metode dalam kajian hadis secara tematis dengan berpijak pada kata kunci utama yang dimuat dalam hadis tersebut. Seperti kata kunci khusus yang dijelaskan dalam buku, ada kata jihad yang biasa ditemukan dalam ragam redaksi hadis dan direkam dalam berbagai literatur hadis kenamaan. Seorang pengkaji hadis itu bisa saja dalam realitasnya dihadapkan pada sebuah realitas yang memilukan dan ironis. Misalnya, munculnya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan jihad meskipun faktanya justru mencederai doktrin Islam sebagai agama yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan. Jadi kata kuncinya adalah jihad. Jadi jihad itu bisa jika ada muncul gerakan-gerakan yang mengatasnamakan jihad meskipun faktanya justru mencederai doktrin. Jadi begitulah langkah-langkah konkret dari metode hadis ini, metode tematis dengan kata kunci khusus ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan kata kuncinya terlebih dahulu. Jadi kata kuncinya itu ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, memutuskan judul yang spesifik dari kata kunci tersebut. Jadi setelah menentukan kata kunci, memutuskan judul yang spesifik dan yang berhubungan dengan kata kunci tersebut. Yang ketiga adalah menentukan literatur utama atau sumber primer yang akan dijadikan objek kajian. Jadi yang pertama menentukan kata kunci, yang kedua memutuskan judul, yang ketiga adalah menentukan sumber utama yang akan dijadikan sebagai rujukan. Terus yang keempat adalah memilih literatur sekunder yang akan digunakan sebagai data dan media pendukung dalam proses melacak teks hadis yang sudah diputuskan sebagai objek kajian. Jadi yang keempat adalah memilih literatur sekunder atau memilih sumber rujukan sekunder untuk media pendukung. Langkah kelima adalah melakukan proses atau aktivitas pelacakan atau tahrij terhadap hadis-hadis yang sudah diputuskan sebagai objek kajian. Nah, proses pelacakan ini berbeda dengan proses pada langkah ketiga yang hanya menentukan literatur apa saja yang akan dijadikan sumber utama sekaligus objek kajian. Langkah keenam adalah melakukan analisis literal. Misalnya, saat didapatkan ada kata-kata asing dalam redaksi hadis terkait, maka pengkaji perlu merujuknya pada literatur kamus yang relevan atau literatur yang ditulis khusus untuk menjelaskan kata-kata asing dalam hadis. Jadi ketika kita menemukan kata-kata asing yang ada dalam hadis, kita juga harus merujuk pada sumber utama, mata kamus yang bisa menjelaskan kata asing itu apa. Terus yang ketujuh adalah melakukan pelacakan terhadap pemahaman para ahli yang terdapat dalam ragam literatur syarah guna mendapatkan gambaran yang lebih detail dibandingkan hanya pada tataran pemaknaan secara literal. Jadi kita itu harus melakukan pelacakan juga terhadap pemahaman para ahli itu gimana. Terus yang kedelapan adalah memberikan analisis korelatif, yakni ulasan yang sistematis terhadap ragam pemaknaan dan pemahaman hadis terkait. Yang kesembilan, yang terakhir adalah memberikan kesimpulan akhir. Terus yang beranjak kepada metode yang kedua adalah metode tematis analitis. Metode tematik analitis merupakan metode kajian hadis dengan tetap mengacu pada bagaimana mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait tema tertentu dan berpijak pada hadis tertentu pula. Jadi kalau tadi yang kata kunci khusus itu membutuhkan kata kunci khusus, kalau ini itu yang komprehensif atau gambaran
terkait tema tertentu. Jadi sudah ada pandangan ini temanya apa dan berpijak pada hadis tertentu pula. Metode ini berbeda dengan metode tematik berbasis kata kunci. Jika metode tematik berbasis kata kunci itu khusus sejak awal pijakannya adalah kata kunci tertentu, maka metode tematik analitik pijakan awalnya adalah sebuah hadis khusus. Jadi kalau tadi itu mengacu pada kunci, kalau sekarang itu mengacu pada tema atau hadis tertentu, jadi langsung gitu. Terus dari hadis khusus tersebut, pengkaji hadis tematik akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait keseluruhan jalur sanadnya, menjelaskan hadis pendukung lainnya atau tabi'us syahid, latar belakang kemunculannya atau asbabul wurud hadis dan sebagainya. Nah, seluruh proses itu dilakukan berangkat dari kenyataan bahwa ada kalanya satu hadis muncul dalam redaksi yang ringkas dan singkat, sedangkan hadis lain pada tema yang sama justru sebaliknya, dan lain-lain. Ada kalanya satu jalur hadis berkualitas lemah, sedangkan jalur lainnya justru kuat dan bisa diterima. Jadi ada kalanya hadis yang digunakan sebagai metode analitik itu ada hadis yang lemah, ada juga hadis yang kuat sanadnya. Nah, ada kalanya juga satu hadis menggunakan diksi yang relatif sulit dipahami, sedangkan hadis yang lain tidak demikian adanya. Jadi ada yang relatif sulit dipahami, ada juga yang gampang pahamannya. Termasuk ada kalanya terhadap hadis Nabi yang berisi redaksi umum dan mutlak, sedangkan redaksi hadis lain yang menggunakan redaksi khusus dan terbatas. Dengan melakukan seluruh proses ini, kajian hadis yang dilakukan oleh pengkaji diharapkan dapat memberikan simpulan akhir yang komprehensif, tidak setengah-setengah atau parsial. Nah, langkah-langkah metode yang bisa diterapkan dalam proses pengkajian hadis tematik analitik adalah yang pertama adalah memilih hadis khusus yang akan dijadikan objek kajian. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis sekunder atau pendukung tabi'us syahid, lalu membaginya pada beberapa tipologi sesuai karakteristik yang melekat pada masing-masing hadis. Yang ketiga adalah melakukan pelacakan lebih lanjut terhadap hadis-hadis terkait dari sumber asalnya atau takhrij hadis. Yang keempat adalah menganalisis makna kata-kata yang terdapat dalam hadis dari literatur yang relevan seperti Kamus Arab Klasik atau karya khusus yang ditulis untuk menjelaskan kata-kata asing yang terdapat dalam hadis. Yang kelima, melacak penjelasan para ahli terkait hadis tersebut dalam karya-karya syarah hadis. Patokan sederhananya adalah jika hadis yang dimaksud berada dalam Sahih Bukhari. Nah, langkah yang kelima adalah melacak penjelasan para ahli terkait hadis tersebut dalam karya-karya syarah hadis. Patokan sederhananya adalah jika hadis yang dimaksud berada dalam Sahih Bukhari, maka pelacakan pendapat para ahli hadis bisa dilakukan dengan melihat karya-karya yang ditulis khusus sebagai syarah terhadap Sahih Bukhari atau karya lain yang memuat hadis yang sama atau setema. Lebih lanjut akan jelas itu. Terus keenam, melakukan pemetaan secara sistematis korelatif terhadap hasil yang sudah didapatkan. Yang ketujuh adalah memaparkan hasil kajian secara komprehensif. Jadi pada metode yang pertama sama metode kedua itu sama-sama melakukan tahrij hadis dan sama-sama melakukan pelacakan terhadap ahli hadis itu, bagaimana sanadnya, bagaimana apakah sudah dipercaya atau tidak. Yang ketiga, metode tematik konseptual, yaitu merupakan metode kajian hadis yang paling komprehensif dari dua metode sebelumnya. Metode ketiga ini secara umum menjadikan realitas sebagai titik pijak, kemudian dilakukan pada proses analisis sesuai perspektif hadis. Nah, metode ketiga ini itu juga tidak benar-benar bergantung pada apakah hadis Nabi menggunakan kata kunci khusus terkait tema yang akan dijadikan objek kajian atau tidak. Metode ini itu sepenuhnya beranjak lebih jauh dari sekedar apa yang tertera dalam redaksi hadis, memiliki cakupan yang lebih luas. Langkah-langkah metode kajian hadis tematik konseptual yang pertama adalah menentukan tema yang akan dijadikan objek kajian. Penentuan tema dilakukan dengan dua cara, berdasarkan pada persoalan-persoalan yang tengah terjadi di masyarakat yang memang dirasa perlu dijelaskan atau diberi jawabannya dari perspektif hadis. Yang kedua, berdasarkan konsep-konsep khusus yang terdapat dalam hadis, jika tidak ditemukan diksi khusus yang mengarah pada tema yang dijadikan objek kajian. Langkah kedua adalah melakukan pembatasan terhadap konsep-konsep yang sekiranya beragam dalam berbagai hadis yang sudah dipilih. Hal ini dilakukan dalam rangka agar kajian itu tidak terlalu melebar. Langkah yang ketiga adalah menentukan literatur primer yang akan dijadikan objek kajian. Apakah akan dibatasi pada 1, 2, atau 3 literatur atau lainnya.
Yang keempat adalah melakukan pembacaan yang menyeluruh terhadap hadis-hadis terkait dengan merujuk pada literatur-literatur pendukung yang relevan. Jadi kita itu harus membaca hadis-hadis yang terkait, yang merujuk pada literatur-literatur yang relevan atau yang dibutuhkan. Langkah yang kelima adalah melakukan pelacakan terhadap sumber-sumber hadis terkait atau tahrij hadis, disertai upaya pemastian kualitas hadis-hadis tersebut. Nah, ini tuh terdapat dua cara yang bisa dilakukan oleh pengkaji. Yang pertama adalah merujuk pada hadis, pada hasil kajian para ahli terdahulu. Yang kedua, melakukan kajian secara mandiri. Jadi kita bisa melihat hasil kajian para ahli terdahulu, tapi kita juga bisa melakukan kajian secara mandiri. Langkah yang keenam adalah melakukan analisis secara literal dengan menggunakan kamus-kamus yang relevan, terutama literatur khusus yang membahas kata atau kalimat yang terdapat dalam hadis, seperti literatur tentang kata kalimat yang jarang digunakan atau asing atau gharib. Yang ketujuh, menelisik penjelasan para ahli seperti yang tertera dalam literatur-literatur syarah hadis guna mendapatkan gambaran yang lebih detail dan rinci terkait tema yang sedang dikaji. Yang kedelapan adalah melakukan upaya konfirmatif dan komparatif dari ayat-ayat Al-Quran, pendapat sahabat, dan tokoh otoritatif lainnya. Nah, upaya ini itu dilakukan setelah pengkaji berhasil melakukan penelusuran mendalam terhadap ayat-ayat dan pendapat-pendapat tersebut. Yang langkah ke-9 adalah melakukan tipologisasi terhadap temuan yang sudah didapatkan selama proses analisis. Nah, tipologisasi itu tersebut dipaparkan secara sistematis dan saling korelatif, jadi berkesinambungan. Yang ke-10 atau langkah yang terakhir adalah memaparkan hasil kajian secara komprehensif. Nah, ragam metode yang dipaparkan oleh Haifa memang mampu memberikan gambaran bahwa tidak sulit melakukan kajian hadis secara tematik. Pengkaji tinggal mengikuti prosedur dan langkah-langkah yang sudah digariskan. Namun, perlu ditegaskan bahwa paparan Haifa yang terkesan terlalu menyederhanakan persoalan justru mengakibatkan kajian hadis tematik itu beserta metode yang ditawarkan sulit diterapkan atau tidak aplikatif. Itu saja.